Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo? dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Rumah yang sempurna. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Ada lomba terbang. Halo. Kamu lebah ya? Benar, Aku adalah mimpi. enggak mungkin. Mimpi ada pasti dua aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya naklah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu gak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebahmu ketika kayak kamu? Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah. Nanti pas hujan turun kamu ke pasahan lo? Ya kan bahasa air aja. Halo. Lagi ngapain? Wede, biasalah. Oh, kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo. Oh, tunggu. Aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. Coba lihat deh rumah yang bagus ini. Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Oh, Ya, udah ada yang punya. lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Ya. Serius, aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koelan. Tadi aku tinggalin di sini. Wibi, kayaknya ada yang ngebuatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Nggak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah. Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? Rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa? Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga sekawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Harus jadi ganti mudah. paku yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja, karena kita membuatnya sendiri. Wibi, di mana kamu? Aku pulang duluan ya, teman-teman. Makasih udah ikut bantuinnya. Lebih baik belajar gotong royong. Jajah. Jajah. Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulang ya, soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Dadah. Jajah. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Kapan nih hujannya kan berhenti? Kami cuma pergi sebentar. Kami hanya ingin memastikan bibimu tidak terbawa arus badai ini. Semangatlah, anak-anak. Carilah kegiatan.
Coba main catur atau semacamnya ya. Kita sudah main catur selama 2 minggu. Andai saja kita bisa main di luar. Ingat betapa besarnya matahari itu. Dan kuning. Dan hangatnya. Aku rindu matahari. Hei, aku tahu. Karena matahari sudah lama menghilang. Kalau begitu, kita buat matahari sendiri saja. Kenapa? Matahari ya kabur? Aku tak tahu tentang kamu, tapi kakiku sudah basah kuyup. Bayangkan saja kita sedang berjemur di pantai. Rasakan angin derupisnya, menenangkan. Hei, apa itu? Anak-anak nakal itu mencil matahari dan menyembunyikannya di balkon mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Ayo kita selidiki. Itu matahari buatan sendiri. Aku juga ingin membuat satu. Ya sudah, ayo kita bikin satu. Jalan! Sepertinya rusak. Bunga matahari tidak berguna. Benar, aku sama sekali tidak merasa hangat. Begini saja, ayo kita lanjut rencana ini. Oke. Upsi, kembali sini. Tak tangkap masa kalian. Matahari itu milik kami. Maaf, sekarang milik kami. Ini bagus. Ini sehangat matahari asli. Menurutku ini matahari kita. Dan kita akan mengambilnya kembali. Tidak, ini sangat terang dan hangat. Aku baru saja mulai berjemur. Matahari tadi besar sekali. Dan kuning. Dan hangat. Dan sekarang hilang. Lihat, teman-teman. Lihat ke atas ini. Itu matahari yang asli. Sekarang ada cukup kehangatan dan cahaya untuk semua orang karena matahari yang asli telah kembali. Dan berkat usaha anak-anak, sekarang bahkan Padigans bisa merasakan sinar matahari di bawah tanah. Japat, kau meleset. Japat. Kau meleset? Aku tak mau Meleset. Kau tahu, Skip? Tunggu. Pandikins bilang ada komet yang terbang di luar angkasa menuju kita dengan ekor panjang dan besar di belakangnya. Andai saja kita bisa numpang di atasnya melintasi angkasa. Bayangkan apa yang bisa kita lihat. Semua planet dan bintang-bintang. Oskip, kau terlalu berhaya. Lihat, itu dia. Sebentar lagi akan sampai ke kita. Kau dengar itu? Bola terbang yang di langit itu. Kata mereka kita bisa menaikinya. Bayangkan. Bumi
kami memanggil Puksi. Jadi menurutmu kita harus pergi dan terbang melintasi langit? Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Begini caranya. Kita rentangkan karet di antara dua pohon dan meluncur ke atas. Kenapa lama sekali? Kita akan ketinggalan kometnya. Kita siap. Ayo naik. Siap. Itu. Kalian sedang apa? Ya ampun. Kami akan terbang ke luar angkasa. Naik komet? Kami akan terbang sebentar. Menjelajahi semesta. Lagi pula ini semua idemu. Ya. Apa kalian gila? Aku hanya sedang berandai-andai. Berandai-andai. Menaku sajalah. Kau iri kepada kami. 3, Tunggu. 2, Sangat berbahaya kawan-kawan. kita lepas Linus. Roketku. Kenapa kau lakukan itu? Kami harusnya sudah jadi komet sekarang. Biarkan mereka menghambat kita. Jika terus begini, kita tak akan pernah bisa sampai ke komet itu. Sebentar lagi komet itu akan terbang menjauh. Au! Lihat itu. Cerminku lebih bagus dari cerminmu karena dihiasi payet. Punyaku lebih bagus karena ada wajahku di dalamnya. Kawan-kawan, sebenarnya berapa lama pertemanan ini akan berlanjut? Bukankah lebih baik kalian menghias bunga-bunga kita dengan balon-balon ini? Terima kasih balonnya. Yeah! Akhirnya kita benar-benar jadi penjelajah luar angkasa. Sekarang kita tinggal lompat ke kometnya. Berhenti. Tunggu. Kembali. Bahaya teman-teman. Astronot berani dan tangguh seperti kita. Seharusnya disambut dengan paradin dan kembang api. Aku hormat padamu. Astronot hebat. Aku hormat kau juga. Hebat. Aku raja komet. Oh iya sayang. Tuan Dickens menjelaskan kepada ulat-ulat bahwa mustahil menunggangi komet. Bukan hanya sangat dingin di luar angkasa, tapi juga tidak ada udara sama sekali. Tapi meskipun tidak ada yang bisa menjelajahi galaksi dengan komet, setidaknya semua bisa memandang ke langit dan nikmati betapa indah dan agungnya komet itu melintasi angkasa. Skip. Kalian datang untuk bermain. Kami ingin sekali. Kami hanya perlu kembalikan sepatu ini ke Tuan Gajen. Kami akan kembali dan bermain. Lihat Mongzi. Itu Tuan Gajen. Itu sangat cantik. Dasar laut yang megah. Dan besone. Leluhurku dulu hidup di lautan. Tahu-tahu. Mereka adalah penyu. Itu sungguh sangat memukau. Lihat lagu di itu. Jenny kan baru itu. Puja laut. Terima kasih banyak atas ini Tuan Gajen. Aku berjanji akan menjaga bukumu dengan baik dan mengembalikannya dalam waktu singkat. Tak perlu terburu-buru. Santai saja. Kau bisa menyimpannya selama yang kau inginkan. Tidak. Aku pastikan akan mengembalikannya padamu malam ini. Terima kasih Tuan Gajen. Sepatu ini menyenangkan. Kami sangat menikmati berenang menggunakannya. Terima kasih. Benarkah Tina kura-kura punya hubungan keluarga dengan penyu laut? Ya. Namun sayangnya dia tak pernah melihat dasar laut sebenarnya selama hidupnya. Hai teman-teman, kita perlu membuat dasar laut sebenarnya. Karena Tina kura-kura pasti akan sangat menyukainya. Kalian mau membantu? Iya. Tentu saja. Dengan senang hati.
bagaimana jika dia bahkan tidak keluar dari rumahnya? Tapi ingat, dia berjanji akan kembalikan buku Tuan Gadgen. Percaya tidak percaya? Aku lupa membawa bukunya. Aku memang lupa sekali. Ya, halo anak-anak. Dia akan segera kembali. Kita harus bergerak cepat. Bagaimana kalau begini? Kau atur semuanya. Aku akan alihkan perhatian Nyonya kura-kura. Terima kasih sekali lagi Tuan Gadgen. Sungguh menyenangkan. Sama sekali tidak masalah, Tina kura-kura. Kapanpun. Pergilah dan tanya Munzi berapa lama lagi dia akan selesai. Ah, di sini kau rupanya bibi kura-kura. Aku sudah mencarimu. Begitu Skip? Ya, aku di sini. Aku ingin. Oh, begini. Ikan kecil dan aku telah menulis lagu baru yang ingin kami nyanyikan untukmu. Dia wanita yang sangat lembut. Dengan cangkang keras, dan dia. Tina kura-kura. Terima kasih banyak anak-anak. Itu lagu yang menyenangkan sekali. Tapi tunggu, kami belum selesai. Kau belum lihat pertunjukan tadi kami. Kepalaku sedikit pusing. Aku lebih baik berbaring. Bibi kura-kura, tunggu. Masih ada 40 bait lagi. Ya ampun. Lihat ini. Luar biasa. Kolam ini sudah menjadi dasar laut sebenarnya. Dan begitulah Munzi, Skip, dan ikan-ikan kecil membuat dasar laut untuk Tina kura-kura. Sejak hari itu dia senang keluar rumah dan membayangkan dirinya adalah seekor penyu laut. Bantuanmu, Munzi. Aku pasti bisa dapat nilai bagus di kelas berkebunku. Aku yakin akan dapat nilai A. Tidak masalah, karena aku suka berkebun. Ya ampun, apa? Munzi! Tunggu, kau mau kemana? Munzi, Kau baik-baik saja. Lihat ini. Ada yang menggambar sesuatu. Kau tahu, aku pernah lihat gambar seperti ini di buku arkeologi. Arke apa? Arkeolog adalah orang yang mencari benda-benda dari masa lalu. Mereka bisa temukan barang-barang seperti vas dan sendok. Tapi kadang mereka temukan gambar di dalam gua seperti ini. Ini dari masa lalu? Iya, digambar oleh nenek moyang kita. Kita temukan penemuan arkeologi kita sendiri. Sungguh. Lihat, ada beberapa lagi di sini, tapi gelap sekali aku tak bisa melihatnya. Tunggu, aku tahu di mana ada cahaya. tunggu di sini. Tinggi! Tinggi! Menarik. Aku penasaran dia mau kemana. Yeah. Dan menurutmu kenapa dia bawa lentera itu? Kau awasi dia. Aku akan ambil lentera lagi untuk jaga-jaga. Aku tahu, ini pencarian harta karun. Ayo. Di bawah sini. 1, 2, 3, 4. Lewat mana yang paling tepat? Lewat sini. Seperti ini kakak hidup mereka dulu. Sepertinya mereka bekerja keras. Tapi mereka juga bersenang-senang. Mereka benar-benar suka menari. Sepertinya kau seharusnya pilih terowongan lainnya, Hopsy. Kembali saja kalau mau. Aku suka yang ini. Jangan bersuara. Kau dengar itu? Ah. Bagaimana kalau itu nenek moyang kita? Mungkin mereka masih tinggal di dalam gua ini. Kalau begitu, itu akan jadi penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah dunia ini. Maafkan kami karena telah mengganggu. Kami hanya ingin perkenalkan diri. Oh, itu mereka. Itu mereka. Kami ingin membantu kalian. Tunjukkan di mana harta karunnya. Kenapa kau teriak-teriak? Kita tak mutu mereka. Sepertinya mereka tidak ingin menyapa.
itu pasti sudah menemukannya. Mereka harus berbagi. Sisakan untuk kami. Baiklah. Di mana harta karunnya? Hilang? Kembalikan. Ada apa semua ini? Ya ampun, sudah lama sekali aku tidak lihat ini. Waktu masih kecil, aku mencoba gambar yang kulihat bagaimana orang-orang bekerja dan bermain dan bersenang-senang. Semuanya. Apa yang kalian temukan adalah sejarah bergambar kota kita. Dan begitulah bagaimana Munzi dan Wibi dapat penghargaan karena temukan gambar-gambar masa kecil Tuan Diggins yang terlupakan. Siapa tahu harta karun apalagi yang menunggu untuk ditemukan? Bagaimana ini? Tuan Diggins bilang kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monzi, Ayo, kita harus pergi sekarang. Maaf, Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Tuan Diggins. Tuan Diggins. Kami di sini. Oh, hei. Hanya apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi. Kami tak bisa temukan Tuan Diggins. Oh, ya. Dia baru saja pergi. apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Dan sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Munzi, kita harus temukan Tuan Diggins. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan benda ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Diggins. Injak remnya. Skip, belokkan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Yay! Keluarkan aku. Skip, bersiap. Ayo, kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo. Upsi. Keluarlah. Cepatlah. Halo. Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ada apa ini? Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman.
Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Ron? Lihat itu. Kalian datang ke tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Munzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar. Kita berdua pegang talinya. Maka Duti bisa terbang bersamaan dengan layangan. Ide bagus. Dia tidak ada rumah? Aneh sekali. Dia tahu kalau kita akan datang. Duti, ayo apa? Apa yang terjadi? Kita sudah siapkan layang-layangnya dan semuanya untukmu. Aku belum siap. Terbanglah tanpa diriku. Tapi kau yang ingin terbang dengan layangan. Aku tidak mau lagi. Duti, apa kau mau ku bacakan cerita? Di sebuah hutan yang indah di pinggir desa, hiduplah peri-peri ajaib. Tidak, itu salah. Kau tahu, peri itu bahkan tidak ada. Itu semuanya karangan. Kenapa kau bilang begitu? Karena aku sangat ingin sekali melihat peri. Aku sudah terbang ke hutan indah di pinggir desa. Kau pergi kemana? Ke dalam hutan. Mencari peri. Tapi di sana tidak ada. Oh, jangan cemas. Bagaimana cara kita memuatnya lebih baik? Bagaimana kalau kita hibur dia? Aku takkan pernah mau membaca cerita ini lagi. Daddy. Apa itu? Dari mana itu? Daddy. Itu pria yang berkilauan. Halo Duti, kau mungkin pernah membaca tentang aku di bukumu. Benarkah? Ayo terbang bersamaku ke dunia peri yang ajaib. Ikuti bintang-bintangku, dan aku akan menunggumu. Ini benar-benar dunia peri yang ajaib. Akhirnya kita bertemu juga. Selamat datang di dunia kami. Mereka murid-muridku. Siapa dia, anak-anak? Apa kau mau mahkota brilian, Duti? Aku juga bisa sihir. Lihat, Duti. Kami peri ini nyata. Hanya saja tak semua orang bisa melihat kami. Yang penting adalah percaya. Dan sekarang, percayakan ajaib. Dan sekarang, Percayakan ajaib. Tarik saja kawat ini sedikit, Munzi. Munzi. Wibi, kalian berdua yang ada di balik ini semua. Maafkan kami, Duti. Aku sudah merasa bintang-bintang itu tampak tidak asing. Ternyata, itu gunung-gunung. Kita mengacaukan lagi. Kalian tidak mengacaukannya. Kalian tahu. Terima kasih. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membuatku bisa rasakan momen. Jadi, keajaiban. Dan begitulah Duti menemukan dunia peri yang hampir sedikit nyata. Peri dan dongeng peri itu ada. Sakto dikelilingi teman-temanmu. Gentle itu terdiri dari beberapa bagian. Rangkanya, sayap tekstil, dan bahan khusus untuk pilotnya.
Tuan Diggins, sayapnya dipasang di mana? Ke sini. Apa kau tidak lihat? Ya, semua orang tahu itu. Itu tidak benar. Sayap dipasang ke batang utama rangkanya. Ketika kau merakit gantolnya sendiri. Kau harus perhatikan baik-baik. Kau sok pintar. Tapi kenapa kau tidak benar-benar mendengarkan? Hopsi, kita tidak diterima di sini. Ayo pulang. Ya, ayo. Selamat siang, Tuan Dickens. Aku butuh saranmu. Kami sedang membangun gudang baru untuk persediaan makanan. Tolong bantu kami dengan cetak birunya. Kenapa semua orang minta pendapat Tuan Dickens? Apa pendapat kita tidak? Apa kita tidak cukup pintar? Aku tahu. Itu karena dia punya jenggot dan kacamata. Kau benar. Kau persis seperti Tuan Dickens. Tim satu belok kanan dan maju. Oh, Tuan Dickens. Senang bertemu di sini. Aku juga. Rencana kerja ini perlu diperbaiki. Manajemen konstruksi diserahkan kepadaku. Semut-semut berhenti. Lakukan apa yang Tuan Dickens suruh. Tim di sebelah kanan. Ke kiri. Ya, cepat. Tim di sebelah kiri. Ke kanan. Ayo cepat. Tim kedua ke kanan. Lebih ke kanan lagi. Sekarang pindahkan papan itu ke atas. Dan yang itu. Terus paku yang kuat. Naikkan lagi. Lebih tinggi. Menara. Berhenti. Sudah selesai. Ini akan runtuh. Selamatkan diri kalian. Sekarang giliranku memberi perintah. Dan aku akan jadi Tuan Dickens. Lupakan, kau sama sekali tidak mirip Tuan Dickens. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Kita punya banyak kesamaan. Tidak. Ya, Kau tahu, aku bisa mengurus ini sendiri. Terserah kau saja, Hopsi. Dan sekarang, hari ini kita belajar tabel perkalian. 2 kali 2 sama dengan... Ma, jawaban yang salah. 2 kali 2 sama dengan 6. Bukan 5. 6, aku bilang padamu. Dan aku bilang 5. Aku bilang 6. Dan itu benar. 5 kataku. 6. 5. 6. 5. 6. Ibu. Aku lebih pintar. Aku lebih pintar. Aku takut dengan mereka. Awas kau. Kalian melakukannya dengan baik. Kerja yang bagus. tapi kalian belum bisa terbang sekarang. Pertama kencangkan semua mur dan pastikan rangkanya kokoh. Aku akan ambil peralatanku sebentar. Siapa yang akan pergi duluan? Kau mau? Tidak, aku ingin ini adil. Ayo kita home bimba. Baiklah, kerja bagus. Saatnya untuk memujinya. Aku yang pertama. Di mana peralatannya Tuan Dickens? Peralatannya baik-baik saja di tempatnya. Berhenti. Aku yang akan duluan. Teruslah bermimpi. Berhenti. Anak-anak, ada apa ini? Aku juga mau terbang. Turun sekarang. Kami seseorang. Bahaya di udara. Tuan Diggins. Dan Tuan Dickens, Nenek, apa nenek baik-baik saja? dan satu Tuan Dickens lagi. Kami hanya ingin jadi pintar sepertimu. Skip, lihat. Strawberry tumbuh di sini. Itu artinya tanahnya cocok. Tanahnya cocok untuk apa? Untuk stroberi. Karena stroberi liar bisa tumbuh di sini. Punya kita juga pasti akan tumbuh dengan baik. Sepertinya terlalu kecil. Tidak ada buahnya. Ini namanya bibit. Kita tanam di pot supaya tidak terinjak orang. Dan sekarang setelah mereka tumbuh kuat, kita akan menanamnya. Ayo mulai. Kenapa kau menanamnya? Stroberi tumbuh dengan sendirinya. Kita ingin punya kebun stroberi yang utuh. Begitu rupanya. Kau hanya buang-buang. Waduh. Oh, hati-hati melangkah. Ayo pergi Popsi. Kebun stroberi. Kebun kami lebih bagus. Kebun rumput. Yang ada di kebun kalian cuma rumput dan batu. Hahaha. Popsi, bagaimana menurutmu? Apa batu bisa temu? Batu apa? Lihat kerikil ini. Kita bisa tanam dan membuat kebun batu. Monsi Densky pasti akan iri. Rencana bagus. Ini lebih keren dari para stroberi liar.
Oh, lihat. Kebun mereka rapi dan bagus sekali. Kebun kita akan lebih bagus. Halo tukang kebun. Boleh minta potnya. Kami akan tumbuhkan bibit kami sendiri. Tolongnya. Ambil saja. Kau mau tanam apa? Batu. Tahu-tahu latulat itu masih marah dengan kita. Mereka tidak bilang mau menanam apa. Jangan khawatir, tidak akan minta maaf nanti. Selesai. Kita akan menaruh semuanya di sini. Ya ini bagus. Karena ada banyak batu. Berarti tanahnya cocok. Ayo pindahkan batu-batu biasa ini ke penjara. Dan nanti kita tanam batu-batu cantik itu. Ayo rapikan tanahnya. Jadi menziakan ini. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Upsi baru saja jatuhkan batu. Dan apa yang kalian lakukan? Kami menanam batu-batu. Wupsi, kami mau minta maaf. Maaf sudah mengejek kebun rumput kalian. Tidak apa-apa. Aku mau lihat yang mereka lakukan. Hah? Kalian sedang apa yang kalian mau? Kami benar-benar ingin tahu yang kalian tanam. Kan sudah kami bilang. Bebatuan. Baiklah, Skip. Ayo pergi. Boleh aku pinjam garu itu? Tolong ya. Tidak masalah. Sebelum kalian memberitahu yang kalian tanam, aku tak akan memberikan potnya. Hei, kembalikan. Skip, kembalikan pot mereka. Nanti kita akan tahu apa yang tumbuh di dalamnya. Benar-benar kacau balau kalau menurutku. Kau tidak apa-apa? Kalian benar-benar menaruh kerikil di sana. Tentu saja, ini kerikil. Kami ingin membuat kebun batu. Dan kau hancurkan semuanya. Upsi, tapi batu tidak bisa tumbuh. Ya, kau memang tidak bisa temukan kebun batu, tapi kau bisa membuatnya dengan tanganmu sendiri. Sejauh yang kulihat, kalian sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Jadi ini kebun batu. Bisa apa kita di sana? Kau menikmati keindahannya, kau bisa bersantai dan bermimpi. Upsi. Menurutku kalian berdua tukang kebun batu yang hebat. Kami tahu. Monsi dan teman-temannya belajar apa itu taman batu. Mereka juga belajar kita bisa membuat sesuatu yang kreatif dari batu-batu biasa. Sekarang semua orang kunjungi taman batu ulet untuk bersantai atau berbagi mimpi. Wow, dinosaurusnya mirip sekali dengan ulat-ulat. Kau benar. Ekornya sama. Dan badannya juga sama. Ada apa ini? Uksi, mereka bilang kita mirip seperti itu. Benar. Mirip sekali. Dinosaurus makhluk yang sangat besar dan luar biasa kuat. Begitulah rupa nenek moyang kita di zaman dahulu. Halo, kakek buyutku. Wow, Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. kami dinosaurus. Hati-hati jangan ulat-ulat. Kenapa kalian menginjak bungaku? Apa kalian tak melihatnya? Kami bukan ulat, kami dinosaurus. Ya, kami dinosaurus. Duti, Lihat ini. dan dinosaurus berjalan kemanapun mereka mau. Ya, itu kami. Kami berjalan kemana kami mau. Hei, apa kau tahu siapa yang sedang kau hadapi? Dengan dua ulat yang ganas. Sebenarnya, kau memulai pertarungan sia-sia dengan dinosaurus yang perkasa. Hei! Apa yang kalian lakukan?
Bu Guru takkan senang dengan kalian. Oh tidak apa-apa, karena kami dinosaurus. Kau tahu nafsu maka mereka sangat rakus. Kami butuh banyak makanan. Kami belum mau mati. Seperti kakak buyut-buyut kita. Katakan itu ke gurumu. Minggir, dinosaurus juga memasuk. Apa? Di mana dinosaurusnya? Kami di sini. Kalian sudah melihat kami Lihat, sekarang. kami persis seperti dinosaurus di buku gambar. Kalian belum punah? Oh wow, kita benar-benar diambang penemuan besar. Ayo ke museum arkeologi. Tuan Diginus percaya pada lumbung tidak ini dulunya tempat tinggal dinosaurus. Makanya dia lakukan penggalian. Munzi, masih banyak yang harus digali. Tunggu kakek buyut. Kami akan selamatkanmu. Ini dia, gua yang paling dalam. Kalau kita temukan dinosaurus, kita bisa membandingkan kalian bertiga. Kalian tak akan temukan siapa-siapa. Semua dinosaurus sudah punah sejak lama sekali. Kami keturunan mereka. Kenapa tak pelajari kami saja? Ayo teman-teman. Kita hanya beberapa meter dari pertemuan bersejarah. Kenapa? Ayo. Apakah ini dia? Lupakan dia, Pupsi. Ini fosil. Dan di mana Uksi? Uksi! Jalannya terlalu sempit. Dinosaurus jauh lebih besar. Uksi! Aku di sini. Tunggu. Tolong kami. Seseorang. Tolong. Kalau itu kakek moyang kalian, kenapa kalian takut? Monster di sana. Itu bukan kakek moyang kami. Kakek kami itu ulat. Monster itu bukan kerabat kami. Sejak hari itu, Wopsi dan Pupsi tak pernah lagi bermain dinosaurus. Mereka tak mau lihat atau dengar apapun yang berhubungan dengan dinosaurus. Tolong kecantikan. Halo, kami dapat selebaranmu. Datang dan rasakan perubahan hutanmu. Halo, kalian pelanggan pertama kami. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Aku ingin kau membuatku seperti peri. Dan aku jadi pangeran. Berhenti. 1, 2. Apa ini? Salon kecantikan. Apapun itu, menghalangi jalan. Timku harus bekerja. Segera singkirkan semua ini. Ini hal yang biasa sebenarnya. Lokasi terbaik usaha adalah yang ramai pengunjung. Ayolah, ini bisnis. Mana pelanggan potensial kami lewat jalan ini? Apa mau ku tawarkan syukur untuk pekerjamu? Apa? Tidak. Minggir dan biarkan kami lewat. Baiklah, ayo beri jalan untuk semut-semut. Kenapa repot-repot? Mereka bisa jalan memutar. Memutar. Semut-semut, maju. Jalan. Ouch! Lihatlah kalian! Kau hancurkan semuanya. Kecantikanmu tidak ada gunanya. Sama sekali tak berguna. Kalian buang-buang waktu untuk mempindah diri. Kalian terlalu pikirkan diri sendiri. Tak perlu bertengkar. Kalian semua melakukan sesuatu yang berguna. Menurutku ini sama sekali tak berguna. Apa kalian bisa membangun? Berbaris? Atau lewat tendangan? Tak masalah. Apa kalian bisa menari balet? Terlihat anggun dan bergaya. Dan membuat yang lain terlihat cantik. Tentu saja kami bisa. Aku sangat ragu. Mau taruhan? Tentu. Biar Doti dan Muzi yang menilai. Baiklah. Siap gadis-gadis. Ayo tunjukkan cara kita membangun. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Aku rasa semut-semut bisa menari dengan lebih mudah dan anggun. Dan elegan. Karya yang luar biasa. Seperti istana dongeng. Tapi runtuh seperti istana pasir. Dengarkan lalahanku gadis-gadis. Merah, hijau, merah, hijau.
bangun, jangan berbaring. Tapi kami tak bisa melihat pitanya. Berjalan berbaris bukan keahliannya. 1, 2, dandani diri kalian. 3, 4, dandani dirimu. Kalian tampak memukau. Dengan kekuatan kecantikan. Kecantikan selalu menang. Baiklah, sepertinya kalian kalah di situ. Demonstrasi dari seni transformasi yang menakjubkan dengan perintahku. 1, 2. Oh, siapa itu? Kau apakan diriku ini? Kurasar. Kita harus kembali seperti semula. Aku setuju. Kita harus hentikan kegilaan ini. Kembali kau lagi. Berhenti. 1, 2. Semut-semut pekerja keras sedang dalam perjalanan menuju kerja. Ayo kita minggir teman-teman. Dan biarkan pekerja konstruksi lewat. Pekerjaan mereka sangat penting. Ha! Setelah kami selesai, kami akan datang untuk bercukur. Aku suka rambutmu. Pekerjaan dan kecantikan sama-sama penting. Saat semua lakukan tugasnya, hidup kita berjalan dengan lancar. Munzi, kau kedatangan tamu. Oi semua. Munsi, kita sudah berencana main sepak bola tim bertiga, ingat? Jadi kita akan ajak skip, lalu kita ke lapangan. Tak perlu terburu-buru. Ini surat kilat. Tuan Digis membantuku memasangnya. Pipa ini dari kamar Munzi ke pondok tempat skip tinggal. Kita mulai dengan pesan. Halo Skip, ayo kita main sepak bola. Sekarang kita kirimkan. Tunggu sebentar. Temui aku di lapangan dalam 10 menit. Sampai jumpa. Oh, hebat sekali. Apa surat kilatmu bisa dipasang sampai ke rumahku juga? Ke rumahku juga Tuan Diggins. Dan rumah kami juga. Tak masalah. Ya ampun, berantakan sekali. Munzi, kau tak pernah keluar rumah lagi. Oke, nenek. Aku sedang menulis untuk teman-teman. Begini cara kami berkomunikasi sekarang. Dengarkan aku, Munzi. Mengurung diri di kamarmu berhari-hari tidak baik untukmu. Kakek, aku dapat pesan. Sekarang rusak. Aku harus beritahu teman-temanku kalau aku tak bisa membalas pesan mereka. Kita akan foto kue muffin. Panekuk! Muffin. Panekuk! Wupsi, wupsi. Apa yang kalian ributkan? Oh, untung kau datang. Lihat ini, Munzi. Ini, foto makanan. Menu harian kami. Kami akan kirim foto-foto ini sebagai anti pesan. Jadi yang lain bisa berkomentar. Aku akan menyebutnya galeri foto makanan. Tapi makanan tetap saja makanan. Bagaimana kalau kita berkemah? Kita bisa foto pemandangan. Pemandangan butuh waktu lama dan kami tak punya waktu. Dan kami ada. Jadwal yang padat. Aku tak tertarik dengan makanan di foto. Ya sudah katakan. Tak ada yang tertarik dengan panekukmu. Ayo foto-foto muffin. Panekuk. Muffin. Panekuk. Hai teman-teman. Oh Monzi, halo. Lihat yang sudah kami siapkan. Doti dan aku punya surat kilat sendiri. Tapi Doti duduk tepat di sebelahmu. Kalian bisa langsung ngobrol saja. Tidak, kami sudah terbiasa kirim pesan. Oh ya, Skip baru saja kirim pesan. Menanyakan kenapa kau tak membalas pesan-pesannya. Oh, Aku mengirimu 10 pesan berturut-turut dan kau tak membalas sama sekali dalam sejam. Kau bisa saja bilang kalau kau tak mau berteman lagi. Skip tidak. Alat surat kilatku rusak. Jadi kita masih berteman. Yeah! Sisanya mudah diperbaiki. Aku yakin Tuan Diggins akan senang perbaiki surat kilat untukmu. Dulu kita berkomunikasi dengan cara berbeda. Kita bermain habiskan waktu di luar dan mendaki. Ingat, kita tak butuh pesan instan untuk uji persahabatan kita. Munzi, kamu kemana? Aku mau main bola. Aku sudah bosan kirim-kiriman pesan. Dan bolehkah aku? Bolehkah aku ikut denganmu?
Lebih menyenangkan kalau bermain bersama. Ayo. Ayo kejar bolanya. Menyenangkan jika bermain bersama. Kejar bolanya. Oh, Munzi. Aku dengar alat surat kilat rusak. Biar ku perbaiki. Tuan Dickens, terima kasih banyak. Tapi sejujurnya, alatmu telah menggantikan waktu kebersamaan kami. Hampir saja hancurkan persahabatan kami. Anak-anak, setiap penemuan harus digunakan untuk kebaikan, jangan sampai merugikan siapapun. Aku bangga dengan keputusan kalian. Begitulah teman-teman sadar berkirim pesan tak akan pernah bisa gantikan persahabatan sejati.